Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sahabat Smart dimanapun Anda berada? Moga-moga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyambut terlebih dahulu. Selamat datang di Suara Ramadan, Portas. Puasaku ikhlas, ibadahku totalitas, Ramadanku berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'ul 'alim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, untuk Suara Ramadan kali ini kita sudah memasuki episode ketiga, yang dimana episode pertama kita juga sudah banyak sekali membahas seputar Ramadan dari episode pertama. Bahkan episode kedua kita sudah membahas juga tentang gizi. Episode pertama kita membahas tentang kesehatan, episode kedua kita membahas tentang gizi, dan kali ini kita akan membahas seputar tentang psikologi. Kita mengundang seorang psikolog. Ya, beliau ini bernama Bu Nina Fajri, MPSI, atau kerap dipanggil dengan panggilan Bu Bona. Nah, beliau ini adalah seorang psikolog Smart School. Kita sapa terlebih dahulu ya, sahabat Smart. Assalamualaikum Bu Bona. Waalaikumsalam, Pak Isan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Oke, kita sudah ditemani Bu Bona. Kita akan membahas sebuah tema yang mungkin sahabat Smart ini agak pengen tahu juga tentu saja ya. Jadi tema kita adalah puasa sebagai manajemen diri mengatur anak. Oke, ini cukup berat nih kayaknya nih Bu. Berat banget ya Pak. Apalagi buat sahabat Smart di rumah gitu ya, yang mungkin merasakan, aduh kalau puasa anak-anak nih pasti harus ada ini, harus ada itu dan lain sebagainya. Mandatory selama anak-anak belajar puasa.
Gitu ya Bu Bona ya mungkin ya, yang sering akan dibahas gitu. Nah, kita pada kali ini akan bahas dulu nih. Yang pertama, saya mau tanya nih Bu. Sebenarnya kalau dari dunia psikologi, apakah ada hubungannya atau keterhubungannya antara berpuasa, ya antara berpuasa itu sendiri dengan makna-maknanya, dengan kita memanage diri, mengatur diri. Boleh mungkin dijelasin dulu ya Bu Bona, silakan. Oke. Sebenarnya ini berat banget ya Pak sebenarnya. betul. Dari mengatur anak gitu. Tapi justru di momentum di bulan Ramadan ini ya, karena lebih enak gitu. Anak langsung konkretnya melatih manajemen dirinya dia gitu. Contohnya Bu? Contohnya nih, kayak manajemen itu kan sebenarnya manajemen diri bagaimana kita atau anak mengatur, memanage ya, mengatur dirinya sendiri dari yang dia inginkan itu nggak harus segera terpenuhi. Oke, Ya, baik. contohnya nih misalnya kelas 1 deh gitu. Puasa, nah nanti sekolah nih. Mami tapi aku lapar. Teman-temannya pada nggak makan. Oke. Nah, itu salah satu latihan konkretnya nih, realnya di sekolah gitu ya. Tinggal gimana nih kita membersamai di rumahnya gitu. Jangan sampai pas udah pulang sekolah, Umi aku lapar. Ya udah deh makan dulu gitu. Padahal udah latihan loh, udah banyak nih ya. Entah manajemen diri itu luas banget ya sebenarnya. Iya betul. Pak Isan ya. Bu Bona kalau boleh tanya nih, misalkan tadi ya, itu kita ngambil kasusnya tuh di sekolah. Di sekolah dia melihat teman-temannya gitu ya. Tapi kan mungkin ada sahabat smart gitu ya, atau mungkin orang tua di rumah yang kalau ngelepas anaknya ke sekolah, mungkin di rumah sudah sesuai pengawasan gitu. Jadi dia akan tidak terlalu dalam tanda kutip manja ketika berpuasa gitu. Jadi bahkan justru belajarnya di rumah. Dia akan tegar, dia akan sukses berpuasa ketika di rumah. Tapi ketika di sekolah di luar pengawasan mungkin yang dirasa gurunya nih bisa kali kita lobby gitu ya. Itu ada gak sih Bu Bona mungkin kira-kira yang bisa, atau mungkin ada kasus yang terjadi kayak gitu juga? Ada pastinya. Karena sebagai gini, latihan manajemen diri endingnya ada atau tidak adanya orang yang mengawasi kita gitu ya. Kita akan konsisten. Kan itu kita bisa memanage. Contohnya deh Pak Isan. Gak ada yang tahu nih gitu ya. Gak ada yang lihat kita sholat apa enggak. Kita tinggal bilang aja sholat. Gitu ya. Betul. Kan itu gak ada yang lihat gitu betul. ya. Nah ini sebenarnya kalau ditanya ada nggak sih hubungan atau keterkaitannya sangat erat ya berarti sangat ya? erat gitu. Justru dengan adanya bulan Ramadan ini orang tua dan guru tuh malah terbantu juga ya, karena kan ini sifatnya wajib ya, bukan sunnah gitu ya. Beda kes kalau puasa Senin Kamis gitu ya, nggak bisa gitu ya. Mungkin kalau sunnah surah ini batal juga nggak apa-apa, gurunya juga kasihan juga gitu. ya udah atau kayak Miss aku ada GERD jadi aku nggak puasa sunnah ya gitu. Beda case misalnya udah puasa Ramadan gitu ya. Nah makanya di sini anak-anak akan melatih diri dari hal-hal yang kecil, hal sederhana sebenarnya. Ketika kita latihan dasar itu adalah bagaimana ketika kita lapar, kita nahan dulu deh laparnya, ntar gitu. Karena kan hal perut itu hal dasar, apalagi yang laki-laki nih ya, anak laki-laki tuh gitu. Apa Bu efeknya Bu? Kalau anak laki-laki lapar gitu mungkin jadi galak kah dia, ngamuk atau gimana mungkin? Karena emang ada perbedaan dari segi otaknya sebenarnya itu. Dimana sebenarnya memang akhirnya biasanya nih kalau anak laki-laki yang lapar gitu ya, terus di nasehatin gitu, dia makin semrawut gitu ya, nggak bisa gitu ya. Makanya akhirnya nanti emosinya naik. Oh iya, agak naik pitam ya berarti ya. Iya, entah misalnya kayak ini, anak saya nih kamu puasa tapi malah ngelawan gitu ya. Kadang-kadang kita kayak gitu. Mungkin ada yang relate ya sahabat-sahabatnya. Ternyata memang sebenarnya itu lagi fase anak untuk melatih diri gitu ya. Dimana sebenarnya hal-hal ini nggak langsung berdampak, perlu diingat nih sama orang tua gitu ya, parents yang di rumah, bahwa anak belajar manajemen diri nggak kayak membalikan telapak tangan gitu, nggak instan, memang proses gitu. Dimana kita taunya biasanya dari report guru gitu ya. Misalnya di sekolah nih, biasanya ada case-case ternyata udah lebih smooth ya gitu. Oke, baik. Berarti memang nanti perlu bantuan orang tua dan juga di guru ya di sekolah untuk memantau setidaknya terkait perkembangan emosi ini sendiri ya, atau manajemen ini wajib tentunya ya. Nah Bu Bona, kalau saya boleh tanya nih, kira-kira ada nggak sih bekal atau persiapan nih
yang perlu disiapkan oleh parents, mungkin oleh orang tua, atau juga mungkin oleh anak itu sendiri gitu. Kalau dia juga mencoba, oh aku harus memanage diriku nih, kira-kira ada nggak persiapan-persiapan khusus gitu bagi mereka untuk aku mau masuk bulan Ramadan, kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin dari Bu Bona ada tips atau something gitu, sesuatu yang perlu dipersiapkan. Sebenarnya sih kalau misalnya kita ingin memulai apapun itu gitu ya ke anak, kita harus membangun komunikasi sih ke anak. Itu yang sering ke skip ya ke orang tua. Even itu misal ke saya sebagai orang tua juga gitu ya. Jadi misal saya maunya anak misalnya besok harusnya dia puasa, yaudah maunya kita perfect gitu ya. Ternyata kita nggak briefing dulu maunya kita. Jadi anak itu nggak melakukan sudah maksimal yang dia bisa gitu ya. Tapi sebenarnya menurut dia udah 100%, di kita masih 30% kan jauh gitu. Akhirnya manajemen dirinya orang tua juga perlu untuk dilatih juga. Gitu ya, dapet ya. Gitu. Jadi sebenarnya itu persiapannya apa? Satu sebenarnya dari sebelum Ramadan. Nah, biasa kan kalau di sekolah kita biasa di sekolah pasti udah ngelakuin ya di Smart School. Kita akan membuat apa ya? Kita mau agenda-agenda tarhib. Iya, agenda-agenda itu kan sebenarnya salah satu ajang konkret untuk dia melatih diri. Cuman konkretnya, oh aku harus gimana? Oh aku harus baca Quran gitu ya. Oh, aku harus sholat duha. Tinggal dari list yang sudah kita bersamai buat di sekolah, itu juga dilakukan nggak di rumah? Dengan cara gimana? Nah kamu udah sholat duha belum? Ya kan itu butuh komunikasi orang tua. Betul. Ya, gitu. Kadang-kadang orang tua yang gini, Pak Ihsan, misalnya lagi rapotan. Iya Miss, malah dia nggak sholat duha di rumah. Nah, itu menjatuhkan marwahnya anak. Jadi kayak yang ada, dia jadi nggak attach sama kita, malah merasa terjudge ya? Iya, terjudge. Dan akhirnya manajemen dirinya yang tadi udah kebangun, runtuh lagi gitu. Berarti yang saya lihat di sini persiapan tuh memang penting ya? Atau mungkin kita bisa ajak anak untuk puasa sunnah. Contohkan juga gitu ketika puasa sunnah gitu. Apalagi mungkin yang girls kali ya Bu Bona ya? Yang girls yang mungkin sudah haid itu bisa kita mungkin orang tua yang ibunya gitu ngajak, nah kamu sudah bayar puasa atau belum, pengingat-pengingat gitu dari orang tuanya ya. Masya Allah. Jadi pentingnya persiapan juga jangan sampai lack of communication ya, itu lagi ya. Betul. Jadi benar-benar komunikasi antara orang tua dengan anak tuh Masya Allah perlu diperlukan ya, luar biasa. Oke, baik Bu Bona, jadi betapa pentingnya persiapan dan juga komunikasi bagi orang tua dan anak. Selanjutnya nih Bu Bona nih, saya ini mau tanya, kira-kira kalau misalkan kita kan mungkin ada case di sini, ada sebuah kasus ini kalau orang tua mungkin yang paling gampang caranya adalah ngasih iming-iming. Itu sebenarnya baik nggak sih Bu? Saya tuh kadang-kadang ntar anak-anak jadi ketergantungan, Pak atau misalkan Bunda, Ayah, ntar kalau aku puasa gini ya, ntar kalau aku puasa ini ya. Terus jadi kan kesannya ada ketergantungan sama kita. Nanti ketika, naudzubillah, maksudnya kan balik lagi takdir Allah yang pegang gitu ya. Kalau misalkan kita tidak ada kemampuan untuk menepati janji kita, atau mungkin tadi dari iming-iming itu ternyata terlalu berat juga untuk kita. Nah kira-kira sebenarnya bagus gak sih iming-iming ini? Kayak agak ini nih, kayaknya mengundang perdebatan juga nih. Sebenarnya itu iming-iming itu adalah hal dasar untuk membangun motivasi. Contoh kecil kayak kita deh, kenapa sih kita sholat? Kan kata Allah hadiahnya surga. Kan Allah sendiri mengiming-imingi ya gitu. Iya. Tapi maksudnya dalam arti di sini boleh enggaknya, awalnya adalah mungkin baik gitu ya, bagus dengan tujuan membentuk perilaku gitu. Tapi kita perlu lihat lagi, kalau mohon maaf Pak Ihsan ngajar kelas 5 kan. Betul. Kelas 5 nih diiming-imingin terus gitu ya. Ayo kalau kamu puasa sampai maghrib nanti pokoknya gitu ya. Mama kasih di 100.000 gitu ya. Dan terlalu besar gitu ya. Nah itu kita perlu cross check lagi. Apakah itu iming-iming itu memang akhirnya membentuk anak atau menjatuhkan anak. Paham ya? Jadi menjatuhkan anak dalam arti kita malah merusak motivasi dia, di mana ya udah aku nggak usah puasa, orang juga duit juga nggak penting, yang penting aku pengen minum aja ngikut temen gitu. Makanya balik lagi kita tahu tugas perkembangan anak, karena kalau kelas 5 kelas 6 itu udah apa yang dia lihat di sekelilingnya. Oh teman-temannya itu dia aja nggak puasa, aku ikut-ikutan gitu. Nah berarti kan belum ada
belum ada apa ya, keteguhan dia gitu. Berarti dia gampang dikoyak nih gitu. Jadi nggak akan mempan misalnya kita iming-imingi gitu. Pokoknya nanti kalau kamu full 30 hari kita beli hadiah yang kamu pengen, atau kita ke Disneyland misalnya. Waduh, asik banget lebaran di Disneyland tuh. Nanti salam-salamannya sama Mickey Mouse. Nah itu tuh, jadi perlu kita lihat lagi kalau dibilang boleh atau enggak. Memang awalnya memang boleh. Tapi nanti kita lihat lagi kan iming-iming itu memang yang paling dasar adalah materi. Materi itu bisa berupa uang atau mainan kesukaan, hadiah, atau makanan kesukaan, ya hadiah lah bentuknya. Kemudian nanti baru kita tanamkan benefit dia apa sih, misalnya kan paling dasar itu yang dia langsung rasakan. Yang kedua adalah dia jadi pribadi yang senang. Jadi nanti teman-teman banyak yang senang sama kamu. Gitu. Nanti tante sama om juga bangga. Nah, hal-hal itu kan akan naik tuh gitu. Makanya jangan iming-imingnya jangan yang di level bawah terus gitu. Baik. Jadi secara garis besar mah sebenarnya boleh ya iming-iming. Cuma kita harus melihat juga kemampuan kita. Apakah ini memungkinkan untuk direalisasikan atau enggak gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau case-nya gini Bu, kadang-kadang juga ada beberapa anak ketika diiming-iming itu malah apaan sih bunda, ayah, kan aku udah gede. Ada yang mungkin kayak gitu. Itu apakah itu contoh bahwa dia sebenarnya udah siap atau mungkin sudah punya bekal di dalam dirinya atau gimana kira-kira Bu? Sebenarnya kita lihat dengan karakteristik anak. Kadang yang kayak gitu biasa kelas 4 ke atas. Ya, atau kalau kelas 2 atau kelas 3 yang biasanya memang dia udah disiplin, motivasinya udah kebentuk, motivasi internalnya. Kelas 2 ada Bu Bunda? Udah ada Pak. Wih, Masya Allah. Gitu, berarti udah terbentuk nih, udah kuat gitu ya. Berarti saya selama ini salah nih, mohon maaf ya. Maksudnya mungkin ada beberapa juga nih, kita berpandangan kelas 2, ini masih terlalu kecil. Kayaknya kalau kita iming-imingin dia juga, ternyata bukan karena itu motivasinya mungkin. Bukan, justru saya nemuin juga nih teman anak saya, dia kelas 2 SD gitu. Dia Senin Kamisnya udah 2 tahun Pak nggak lepas. Puasa Senin Kamis. Berarti itu kelas 1 kalau 2 tahun tuh? Iya, jadi kelas 1-nya itu memang di sekolahnya disunahkan, awalnya hanya disunahkan. Senin Kamis lanjut sampai sekarang gitu. Dan emang sampai sekarang pun dia nggak ada yang iming-imingan harus dikasih mainan kesukaan atau apa. Jadi dia jalan seperti biasa aja? Jalan seperti biasanya gitu. Tapi memang diimbangi kalau saya lihat memang peran orang tuanya dulu. Gitu. Berarti suportif juga supportnya. Jadi iming-imingnya apa? Hadiah, rewardnya bahasanya. Ketika dia mau puasa, sahurnya dikasih makanan kesukaan dia. Itu support, dukungan dari ibunya gitu kan. Berarti tetap mendukung proses berpuasanya ya? Tetap. Bukan hanya karena dia mau puasa terus udah. Iya. Enggak. Berarti gitu. kan tadi ya maksudnya bentuknya kan sahurnya aku mau sahur ini. Gas gitu. Misalkan orang tuanya ngasih itu. Maksudnya membantu dia untuk mensupport. Yang penting aku semangat puasa hari ini. Jadi kayak bukan di hasilnya setelah dia puasa. Iya, makanya gitu ya? Prosesnya. Makanya kalau anak itu udah ngeh sama proses dan udah stabil, itu outputnya dia konsisten puasa itu akan lebih smooth, lebih enak. Jadi nggak dari dorongan kita terus. Betul. Even itu kayak sholat sendiri. Kenapa sholat kita masih suruh-suruh di rumah? Berarti ada satu yang kita skip gitu ya. Yang kita lupa, misalnya kita ngasih HP ke anak gitu, kita awasin nggak, atau kita ada syarat nggak, ada ketentuan dan syarat berlaku nggak dia boleh pegang HP gitu kan. Nah itu sebab bagian dari manajemen diri gitu. Nah itu yang harus kita kita introspeksi lagi nih sebagai orang tua. Ternyata memang nggak mudah jadi orang tua, karena walaupun sekolah gitu, anak saya juga sekolah lah gitu. Mau sekolah yang bagus sekalipun atau internasional sekalipun nggak akan nggak akan bagus untuk anak jika kitanya nggak membersamai. Gitu. Sebelum kita lanjut ke podcastnya, kita tonton dulu yuk iklan layanan masyarakat edisi bulan Ramadan berikut ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan bermain tantangan manajemen diri Ramadan. Sudah siapkah kalian untuk naik level? Let's go! Ayo sahur. Iya, nanti 5 menit lagi. Nanti itu. Sahur dulu, sahur. Sahur nanti lapar loh. Sahur, aduh. Syaf, kamu dapat berapa? Nilai kurang bagus nih, Cik. Aku juga dikit banget. Ya, nasib kita sama. Ya udah, nggak apa-apa, yang penting udah jujur.
Yuk, bisa yuk, dikit lagi. Yeay! Akhirnya kita berhasil naik level dalam mengatur diri saat puasa. Kalian juga bisa kan? Yuk kita balik lagi ke podcastnya. Wah, Masya Allah nih ya. Dari pertanyaan-pertanyaan ini jadi berkembang banyak banget nih ternyata ya. Oke, terima kasih Bu Buna. Jadi pengen nanya lagi nih Bu. Kan mungkin kita kalau di Ramadan itu apa namanya, yang sering kali kita lihat tuh bukan saja orang-orang yang kayak mungkin kalau di jalan ya, di jalan kita lihat orang-orang pada lebih sering sepi gitu jalan raya kalau siang-siang gitu. Tapi ternyata kita juga sering melihat bahwa kaki-kaki tidak berkepala Bu kalau di warung-warung itu tuh. Apakah itu sebenarnya ada efek gitu ya dari masa kecilnya gitu, mungkin terkait manajemen diri ini Bu, ada nggak keterkaitannya nih? Kok bisa gitu? Apakah kurangnya persiapan, apakah kurangnya pembekalan dari orang tuanya, atau justru terlalu banyak yang diberikan? Nah itu mungkin ada nggak Bu? Ini jadi ketawa sendiri nih, Gordon dengan kaki gitu tanpa kepala. Iya, balik lagi sih sebenarnya ya. Ketika kita itu usia 16, emang usia perkembangan itu ada 12 sampai 15 tahun adalah anak sedang mencari identitas diri. Tapi bukan dari nol. Gitu ya. Jadi dia bentukannya dari sebelum usia 12. Jadi misalnya nih, berarti kan dari TK dan SD, itu kalau dari TK berarti kebudayaan dari kita dong. Betul, ya. betul. Warnanya dari kita memang memberikan apa enggak gitu. Di SD penguatannya lagi gitu ya. Penguatannya dalam arti kita membersamai dengan sekolah gitu. Nah nanti di kelas 5-6 biasanya sudah mulai ada anak tuh bermain dengan temannya, udah mulai terpapar tuh gitu ya dunia pada umumnya gitu. Nah di usia 12 sampai 15 tahun dia sedang mencari aku tuh orangnya seperti apa sih gitu. Padahal kan sudah dibekali tadinya. Ataukah dia perlu flashback lagi, orang tuanya harus manggil, ini dulu kamu begini loh. Apakah penyampaian itu perlu gitu? Justru bukan penyampaiannya Pak. Oh bukan. Tapi orang tua membersamai adalah apakah orang tua itu memvalidasi. Gitu. Jadi misalnya gini, nah ayah bangga deh sama kamu udah puasa gitu, keren. Kita tos. Nah itu tuh sebenarnya validasi sederhana ya gitu. Iya. Tapi itu dibutuhkan anak, bahkan sampai di usia kelas 6 SD sekalipun gitu. Itu masih butuh. SMP pun memang masih butuh tapi nggak yang berlebihan gitu. Tapi kita harus bilang gitu, Kak, Mama bangga kamu begini, tolong kamu jaga pergaulan kamu ya. Jadi kita ngasih, itu bagian reward gitu. Kepercayaan, trust kita ya. Trust kita. Jadi kita juga menjelaskan ke anak, tapi kita juga tolong dijaga juga ya pergaulan kamu. Nah, komunikasi ini kan tadi balik lagi, kita perlu membangun komunikasi. Kita mau jadi anak kita tuh jadi apa gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak komunikasikan, akhirnya manajemennya itu juga, manajemen dirinya anak juga jadi jelek. Yang akhirnya apa? Dampak yang fenomenanya ya itu yang Pak Ihsan lihat. Itu mungkin di luaran aja ya, maksudnya kayak yang realnya kan yang kayak gitu ya. Kaki kita berkepala, saya juga saya tahu seperti apa. Kalau di warteg-warteg gitu Bu, maksudnya Bu. Cuman kan itu akhirnya karena apa? Dia untuk hal sederhana aja buat dia berarti puasa bukan prioritas buat dia. Ya gitu, beda case kalau ada uzur. Karena kan maksudnya gini, puasa itu kan rukun Islam nggak? Wajib. Nah itu kan hal yang gak ada toleransinya deh. Maksudnya kayak bukan sunnah muakkad lagi gitu ya. Kalau kata ini standar TikTok sekarang bare minimum. Mungkin gitu ya, bisa kita bilang gitu juga ya. Iya betul. Makanya kalau nggak dibekalin sama agama, balik lagi ketika nanti anak-anak bersosialisasi tumbuh, dia moralitasnya biasanya lebih egonya itu kepada yang penting yang menguntungkan aku dan keakuannya lebih tinggi dibandingkan dia melihat dampaknya apa dari perilakunya dia. Sayang ya. Sayang. Maksudnya udah sekolah bagus-bagus ya. Maksudnya kalau kita misalkan udah jaga gitu, smart school, udah memberikan banyak penjelasan tentang proses, banyak penjelasan tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi ternyata komunikasi itu kurang yang dibutuhkan oleh mereka dengan orang tua di rumahnya tentu saja ya. Ternyata bisa berakibat fatal juga ya. Fatal, karena kan emang kita punya anak itu investasi. Ya, bukan, investasi bukan uang doang nih ya. Ini banyak yang mungkin ini Bu, investasi kadang-kadang juga, kalau zaman sekarang nih banyak yang mendebat masalah anak adalah investasi. Maksudnya tapi saya satu orang yang percaya dengan itu gitu loh Bu. Kapan lagi kan nanti kalau meninggal yang doain siapa?
Betul. Salah satu yang amalan yang paling ini Sebenarnya kan kita ya. kadang-kadang akhirnya lupa investasi di sini bukan lebih kepada kadang-kadang ya kayak ini anak investasi kamu gitu ya. Maksud investasi di sini adalah bagaimana anak itu menggambarkan bagaimana orang tuanya. Sebenarnya begitu. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya Gitu ya. Jadi makanya sebenarnya selama kita memang sebenarnya banyak banget yang kita jangan ngelarang anak segala macam, tapi di satu sisi larangan itu perlu gitu. Gitu. Terus ketika dia memang berbuat salah, konsekuensi itu harus ditegakkan. Gitu. Jadi misalnya ada case gitu, dia nggak puasa atau kayak dia tiba-tiba minum ketahuan nih, kita perlu menegakkan konsekuensi yang dimana bahwa kesalahan kamu ini nggak bisa ditoleransi loh. Gitu. Karena kalau misalnya kita tidak kasih konsekuensi, itu bukan hukuman ya, saya bilangnya konsekuensi gitu. Ya. Jadi apa yang dia lakukan, oh dampaknya ini. Kalau salah konsekuensinya ini. Karena apa? Itu bagian anak untuk belajar manajemen diri, Pak Isan. Oh berarti alhamdulillah nih siswa-siswi Smart School kan udah belajar logical consequences. Ya. Luar biasa ya. Berarti nah gitu ya. Jadi wah Masya Allah nih erat banget nih kaitannya antara konsekuensi, tadi juga komunikasi, juga pembekalan di rumah, penjagaan orang tua di rumah, dan di sekolah bahkan penguatannya sangat erat hubungannya sama manajemen diri. Masya Allah nih, jadi saya bingung mau nanya apa lagi nih Bu nih. Untuk kalau misalkan gini Bu, bukti bahwa anak, tadi kan kalau kita bahas kayaknya udah sempat disinggung ya, terkait bukti bahwa nih seorang anak atau seorang manusia yang nantinya kan tentunya kalau tadi bahas investasi kan jangka panjang nih. Seorang anak yang sudah dididik, sudah dimasukin sekolah bagus, sudah diberikan fasilitas ini, itu, dan lain sebagainya. Harapannya nantinya akan menjadi seorang seorang manusia yang mandiri. Bermanfaat. Gitu ya. Bermanfaat untuk masyarakat dan lain sebagainya. Bentuk utama kira-kira nih dari Bu Bondan dari segi psikologi gitu ya. Atau ya mungkin ada pandangan-pandangan gitu. Apa sih sebenarnya bukti kalau anaknya sudah mantap manajemen dirinya gitulah kurang lebih. Oke. Manajemen diri ini lagi-lagi perlu diinformasikan lagi ya. Manajemen diri ini adalah output hasil. Jadi nggak muncul langsung tapi berproses di mana dia bertanggung jawab dari setiap tindakannya. Apalagi misalnya kelas 1 SD gitu, kelas 1 SD. Oh, manajemen diri udah bagus Pak pokoknya. Ya itu manajemen dirinya lebih kepada di usia perkembangannya dia. Jadi balik lagi, manajemen diri ini jangan sampai kita berpatok pada nilai value kita sebagai orang dewasa. Karena nggak match gitu. Contohnya misalnya anaknya Miss marah-marah mulu misalnya ya. Nah dia di usia kelas 4 sampai 6 SD biasanya itu kelas berapa ya Pak Isan? Usia 10, 11, 12 ya. Kalau sampai kelas 6 ya 12 ya. Ya sampai 12 lah paling maksimal. Sedangkan di sini adalah fase anak berpikir kritis. Jadi makanya kesannya kayak mendebat orang tua nih gitu. Gitu kan. Atau kayak dibangunin sahur dia ngelawan mulu Pak, nggak mau gitu ya. Nah, itu yang akhirnya memang perlu kita bersamai. Jadi manajemen diri itu adalah hasil output. Jadi memang puasa itu ibarat kayak mobil, nih anak udah jadi. Ketika remaja itu kan rem aja sebenarnya. Jadi anak-anak lagi belajar ngerem, menahan diri. Puasa itu semua usia itu lagi diaktifasi remnya. Gitu. Karena apa? Menahan diri. Nah, hal yang paling susah apa? Nahan lapar. Walaupun kayak nanti kalau misal puasa terus surga balasannya dengan banyak keutamaan yang lainnya gitu. Itu kan gak konkret juga di mata manusia biasa. Betul gitu. Nah makanya di sini perlu kita lihat lagi kita perlu bersamai anak si manajemen diri ini mau kayak apa dan harus kita breakdown Pak Isan. Jadi misalnya jangan disamakan antara kakak dengan si adik. Jadi kita pun juga punya goals atau tujuan maksud apa yang mau kita kejar tuh apa sih untuk si A, si B dengan usianya. Oh berarti bisa ya, maksudnya kita kategorikan aja gitu. Misalkan si kakak ternyata udah bagus di sini, terus adiknya punya bakat lain atau segala macam gitu, mungkin bisa dikembangkan dari situ juga ya? Bisa. Okay. Tadi bahas tentang perbedaan proses dari anak-anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai usia selanjutnya. Berarti bisakah kita juga penerapan kayak puasa tuh bertahap? Itu apakah efektif atau mungkin baiknya gimana nih kalau dampak psikisnya, kita psikologis seribu, dampak psikologisnya tuh mungkin lebih baik kita ya udah puasa dari azan subuh sampai maghrib
Tapi kan tadi balik lagi, kemampuannya berbeda-beda. Ininya berbeda-beda. Kira-kira puasa setengah hari, puasa sampai asar, puasa sampai jam 10 mungkin ya. Apakah itu efektif gitu Bu? Kira-kira. Oke, balik lagi, puasa, sholat itu sebenarnya sudah harus dilatih pas usia, maksudnya di info udah wajib kayak di usia 7 tahun. Jadi artinya apa? Sebelum 7 tahun kita udah kenalin Pak. Baik. Gitu sebenarnya. Nah itu yang kita suka lupa, tiba-tiba udah nanti 7 tahun dia juga udah bisa sendiri puasa gitu. Nah itu jadi anak kaget gitu kan. Oh ternyata bisa kaget juga ya, maksudnya dalam artian dia kaget karena teman-temannya, lingkungannya atau gimana Bu maksudnya? Karena dia kaget bukan lebih kepada kaget yang terkejut dalam arti sebenarnya. Oh ya, nggak literally ya, sampai smart. Iya, cuman kayak dia akan kaget kok. Mungkin bisa jadi respon tubuhnya yang nggak pernah dilatih tiba-tiba langsung misalnya yang kelas 1 dari jam 4 itu dan wajib harus sahur ya gitu. Dari jam 4 terus tiba-tiba dia langsung jam 6 gitu. Makanya sebenarnya ada proses orang tua yang mengenalkan sejak dini dari usia 4 tahun, 5 tahun biasanya. Karena apa? Karena targetnya umur 7 tahun sudah bisa full time. Gitu. Ada juga case anak, tapi ada Bu yang bisa langsung full time. Iya, bisa gitu. Tapi balik lagi kita lihat kan hasilnya. Kita jangan fokus pada hasilnya, anak ini bisa puasa sampai full gitu. Kita lihat lagi dari segi kesehatannya gimana, kan udah ada pembahasan dari sebelumnya gitu. Makanya sebenarnya itu efektif apa enggak tergantung masing-masing anak, karena karakter anak kan beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah kelas 1 ya berarti mulai coba kita latih full. Jadi kita nggak ada iming-iming puasa dulu ya sampai jam 12, kalau bisa nggak ada iming-iming kayak gitu dulu. Jadi kita puasa itu dari subuh kita sudah mulai puasa sampai maghrib. Jadi gitu. Bentuk penguatan oleh gurunya di sekolah ya. Dan di rumah gitu ya, kalau udah 7 tahun nih. Betul. Nah nanti cash nih misalnya di rumah jam 3, Umi aku udah lapar ya, udah rewel banget. Ya udah Pak, berarti kuatnya segitu dulu. Jangan dipaksain, nanggung 2 jam lagi gitu, jangan. Jadi nanti itu nahan dirinya, berarti kita manajemen diri juga sebagai orang tua. Orang tua manajemen dirinya jadi failed gitu, jadi gagal. Tanggung 2 jam lagi, sayang coba bayangin ntar udah keluar semua tuh kalimat nasihat. Biasanya kalau orang tua apalagi ibu gitu ya, dia biasa udah bisa baca karakter anak. Dia mah cuma pura-pura gitu. Ada yang memang kayak gitu ya. Ada yang pengen emang beneran gak kuat gitu. Nah kalau gak kuat, kalau mukanya udah pucet mah jangan kali. Iya kan demi kesehatan ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Nanti tergantung kayak kebijakan kita. Misalnya yaudah kamu buka, minum, makan, misalkan puasa lagi untuk latihan sampai maghrib misalnya. Ada yang kayak gitu. Balik lagi, proses. Nanti sambil kita afirmasi sebelum tidur gitu. Habis sholat tarawih misalnya. Besok kita coba lagi ya sampai maghrib. Hari ini kamu udah good bukanya jam 3 sore misalnya. Itu kita omongin gitu. Karena kadang-kadang, oh ya kemarin aja aku udah jam 3 sore, masa sekarang jam 1 aku udah buka. Nah itu ada tantangan challenging tersendiri sama anak. Untuk anaknya ya, Masya Allah nih. Berarti jangan tarik ulur itu ada lah ya, kelihatan ya harusnya ya. Betul, teknik lah yang lain. Dan juga jangan sampai kita para orang tua ini kehilangan manajemen diri juga nih. Anak udah pulang, lapar, udah teler gitu ya mukanya. Dipaksain tanggung 2 jam, sejam segala macam. Jadi kita lihat kondisinya juga. Oke, baik. Masya Allah nih. Mungkin sebenarnya saya mau tanya satu lagi. Ya, gini Bu Bona. Kalau misalkan ada fenomena gitu dalam kelas, ketika salah satu anak dia memiliki uzur nih, dia datang ke sekolah, tapi qadarullah-nya dia mungkin memang punya GERD. Ya. Nah datang ke sekolah, sudah dibekali orang tuanya, jangan, kamu emang lagi nggak puasa nih, karena kamu kan lagi sakit, maksudnya entah mah atau asam lambung dan lain sebagainya. Tapi qadarullah-nya ternyata temannya melihat. Kira-kira nih Bu, mungkin nih ini sebagai pandangannya sebagai guru, nasihat apa yang bisa kita sampaikan gitu kepada sang anak atau mungkin kepada teman-temannya bahkan, karena ya kalau kita langsung ke anaknya mungkin kesannya akan menjudge atau gimana pun itu. Ada nggak tipsnya Bu? Kadang-kadang saya juga kebingungan, takutnya nanti akan ada case seperti itu di saya gitu ya. Ini mungkin ada pernah pengalaman, tapi supaya teman-teman gitu ya, Bapak Ibu guru atau siapapun itu yang tenaga pendidik gitu ya bisa tahu nih kira-kira bagaimana caranya kita menangani fenomena tersebut. Oke, ini uzur tadi sakit ya, GERD. Biasa kalau GERD itu dia bermula bukan
gara-gara pola makan tapi stres atau cemas. Biasanya pikiran tuh kalau GERD gitu ya. Nah tambahan lagi dia udah nggak puasa gitu ya, misalnya karena uzur itu temennya ngelihat makin stres nanti makin GERD-nya kamu, bukan karena dia nggak puasanya. Oke. Karena cemas duluan nih, ya ketahuan sama teman-teman gimana biasa gitu. Overthinkingnya berlebih biasanya kalau yang punya GERD. Nah, jadi sebenarnya tipsnya, pertama orang tua itu tadi kan bangun komunikasi, tanya sama anaknya. Nah, kamu belum boleh puasa loh, gitu. Kamu belum boleh puasa, jadi kamu makan. Biasanya kan kalau kayak gitu ada aturannya ya, misalnya tiap 2 jam sekali misalnya makan, atau kamu berarti kamu jam 10 harus makan. Nah, di situ minum obat dan lain sebagainya minum obat segala macam. Nah, di situ orang tua juga perlu komunikasikan juga kan biasanya ke guru ya. Nah, itu gitu Bu, ya. mungkin ada komunikasi yang cocok antara guru dan orang tua. Ke skip gitu. Nah, ini wajib nih buat orang tua sampaikan itu gitu. Karena apa? Karena balik lagi kita ketika anak-anak ini sedang belajar manajemen diri gitu ya. Manajemen diri ini bagaimana mereka berempati ke teman-temannya kan. Apalagi ada yang sakit. Dan biasanya kalau anak-anak terutama di smart school sih, biasanya akan yang ditanya kok nggak puasa, itu karena dia nggak tahu. Tapi kalau udah tahu alasannya biasanya oke gitu. Itu yang saya lihat ya karakter anak-anak gitu ya. Nah, anak-anak yang sekarang tuh lebih mafhum gitu dibanding yang belum ada media sosial gitu ya, gitu. Generasi Z dan Alpha gitu ya. Waduh, nah, kena nih saya nih. Jadi itu perlu satu orang tua komunikasikan. Terus tanya lagi ke anaknya. Misalnya kadang-kadang anak, coba Bu aku mau puasa. Karena kadang-kadang yang mematahkan kemampuan anak itu kita sendiri. Oh, naudzubillah. Gitu. Jadi misalnya gini, kadang, tapi kamu sakit ini. Tapi misalnya kalau dokter, kecuali dokter, Bu ini pokoknya nggak boleh puasa ya Bu sampai puasa ini misalnya. Misalnya sampai 2 minggu lagi gitu. Karena biasanya dokter pun juga akan memberikan saran kalau memang Bu ini nggak bisa puasa gitu. Bu berarti nanti kita coba nih boleh puasa dulu gitu. Nah makanya cara salah satu manajemen diri ini adalah kita komunikasi ke anak. Nah kamu masih GERD gitu, tapi kamu udah dibolehin sih dokter buat puasa. Kamu mau coba puasa atau kamu masih mau minum obat dulu nih? Kita tanyakan dulu, karena kadang-kadang anak tuh udah punya pilihan. Ma aku coba deh buat puasa dulu. Oke nggak apa-apa, tapi misalnya kamu ngerasa udah ada simptomnya muncul, kamu buka. Jadi kita pertama orang tua tuh ngobrol dulu sama anak gitu, dengan memastikan bahwa memang nggak ada kendala yang urgent yang benar-benar kritis ya gitu. Memaksa dia untuk nggak puasa gitu. Gitu. Jadi kita tanyain dulu, karena biasanya yang tahu kemampuannya kita sendiri gitu ya. Dan kita berikan kepercayaan ke anak, itu penting. Nah, kedua, orang tua harus komunikasikan ke guru. Gitu. Ini nih kadang-kadang nih. Itu wajib. Karena apa? Karena di sini nanti support system di sekolahnya kita jadi tahu how to do-nya. Misalnya nanti ada tips. Nah kalau kamu mau minum obat silahkan misalnya di UKS gitu. Jadi nggak di depan teman-temannya juga Pak. Gitu. Nah terus kalau misalnya memang ternyata tiba-tiba nggak sengaja kelihatan temannya, kita jadi enak ngasih taunya. Dia sedang sakit tapi juga mungkin nggak di depan dia juga. Jadi silahkan dia minum obat, nanti baru kita obrolin. Kita ngomong ke teman-teman. Nah nih tadi yang ngelihat si A bawa minum siapa? Aku. Oke. Ini Bapak mau kasih tahu teman kalian sedang sakit, makanya saat ini teman kalian masih belum bisa berpuasa. Gitu. Akhirnya sama-sama saling untuk mengontrol diri. Oh iya dia sakit, jadi nggak bercandain ya atau gitu kan ya. Karena apa? Karena fase anak-anak kita ini SD dan SMP sedang belajar untuk mengontrol diri untuk menjadi teman yang baik, dan itu juga masuk kurikulum kita kan. Gitu. Masya Allah. Luar biasa nih, daging semua nih sepanjang kita obrolan dari awal nih Bu ya. Masya Allah. Moga-moga bisa diambil nih banyak poin-poinnya. Kemudian ada penjelasan-penjelasan tips-tipsnya juga dari Bu Bona tadi ya. Baik, terakhir Bu Bona, mungkin ada pesan bagi sahabat smart di rumah gitu ya, terkait puasa nih sebenarnya punya efek yang gimana gitu terhadap manajemen diri. Boleh Bu Bona pesan-pesannya untuk sahabat smart di rumah. Oke, buat parents atau teman-teman adik-adik semua, sebenarnya puasa ini bukan hanya ajang nahan lapar aja, tapi ternyata kita sedang latihan nih buat mengontrol diri kita ya, dari segi kesehatan, kontrol diri emosi gitu ya, untuk menahan diri, lebih sabar gitu ya. Kemudian untuk menjadi
teman yang baik juga gitu. Nah di sini orang tua juga perlu untuk percaya sama anak dan bukan mengatur dengan versi diri kita sebagai orang tua gitu ya. Jadi mudah-mudahan puasa kali ini kita benar-benar bisa memanage diri kita baik sebagai orang tua, anak gitu ya, menjadi lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Bona untuk kesempatannya. Terima kasih juga Pak Ihsan. Jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi nih di podcast berikutnya nih. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita diskusi lagi. Amin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya untuk Bu Bona dan juga untuk sahabat Smart yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir gitu ya. Tema kita pada hari ini insya Allah moga-moga pelajaran semua yang bisa kita ambil dan juga keberkahan-keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf nih jika ada kurang-kurangnya selama tayangan tadi berlangsung gitu ya. Saya ingatkan kepada sahabat Smart dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk saksikan episode-episode sebelumnya dan juga nantikan episode berikutnya Suara Ramadan Portas. Puasaku ikhlas, ibadahku totalitas, Ramadanku berkualitas. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan putra dan putrinya pengalaman belajar yang berbeda, Smart School hadir dengan mengusung adab kepemimpinan dan pembelajaran berbasis proyek. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan konten, tetapi juga belajar dalam konteks yang aplikatif, mengembangkan keterampilan dan karakter yang diperlukan untuk masa depan. So, tidak perlu menunggu lama, daftar di Smart School. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, mi, do, 처럼 내 맘